Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hayati, CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini saya sudah bersama dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Fauzia. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Siang, Bu Nadia. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan yang pernah dilakukan oleh Bu Fauzia selama menjadi kepala sekolah. Ya. Saya mulai ya, Bu. Oke, Untuk yang pertama, selama sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda, Bu Fauzia, dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika untuk mengidentifikasi kasus, contohnya dilema etika itu adalah benar versus benar, di mana kita harus membuat pilihan yang sama-sama benar, tapi membutuhkan sebuah tantangan untuk memilah mana yang terbaik dari pilihan tersebut. Itu adalah dilema etika menurut saya. Kalau rujukan moral itu benar versus salah, di mana di lain sisi itu menyelesaikan permasalahan secara benar, sisi lain itu permasalahan yang salah atau secara negatif. Seperti itu menurut saya. Terus bagaimana Bu Fauzia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada dua kasus yang keduanya itu mengandung nilai kebajikan, yang saya lakukan pertama kali yaitu saya mengidentifikasi masalah tersebut. Mana masalah tersebut yang harus didahulukan atau diselesaikan. Setelah itu saya bermusyawarah atau dengan teman-teman atau dengan teman sejawat atau guru yang ada di situ. Saya musyawarahkan mana yang keputusan yang saya ambil ini apa sesuai dengan sekolah atau dengan kebajikan bersama. Setelah itu, setelah menemukan permasalahan yang saya ambil itu, saya mengembangkan alternatif apa yang harus saya ambil jika saya mengambil ada salah satu dilema itu yang sampai satu itu saya harus mengembangkan alternatif apa yang harus saya kembangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, setelah saya ambil baru saya evaluasi alternatif itu. Setelah kita evaluasi baru kita laksanakan keputusan tersebut. Seperti itu. Berarti yang terakhir melaksanakan keputusan setelah berkoordinasi dengan rekan guru. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang seperti tadi, saya identifikasi dulu masalahnya. Langkah prosedurnya tidak langsung kita mengambil keputusan. Jadi saya identifikasi dulu masalah itu, benar nggak, sesuai nggak dengan keputusan saya atau dengan hati nurani saya. Terus yang kedua tadi sudah saya bilang yaitu mengkoordinir dengan sesama guru. Setelah menemukan persoalan dan menemukan masalahnya itu kita mengambil alternatif, mengembangkan alternatif dan mengevaluasi. Setelah itu baru melaksanakan keputusan tersebut. Berarti hampir sama ya Bu dengan yang nomor 2 tadi. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu saya tidak akan meninggalkan musyawarah dengan
dengan teman-teman sejawat. Itu yang paling efektif, karena saya tidak mau dalam mengambil keputusan itu karena dari kepihakan saya sendiri, harus berdasarkan dari apa itu namanya, keputusan bersama. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya jika ada suatu kasus dilema etika, yaitu jika keduanya itu membutuhkan apa ya, atau jika keduanya itu harus diprioritaskan keduanya, itu hal yang sangat menyulitkan. Terus yang kedua, jika keputusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keputusan tidak sesuai ya Bu? Tidak sesuai. Baik. Terus selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang digunakan atau dijalankan? Kalau jadwal tertentu saya tidak mempunyai. Dan apa tadi yang kedua? Apakah langsung menyelesaikan di tempat? Oh, itu tergantung dari dilemanya. Apakah membutuhkan waktu yang langsung diselesaikan atau ada jangka waktu yang lama. Jadi tergantung dari dilemanya tersebut atau permasalahan tersebut. Yeah. Terus bentuk prosedur seperti apa yang digunakan? Tergantung dilemanya. Kalau memang membutuhkan waktu yang cepat, ya langsung kita kerjakan. Tapi kalau memang prosedurnya agak lama, ya tadi kita identifikasi dulu seperti itu. Kita tentukan sasarannya itu baik apa enggak, persoalannya itu benar, terus kita kembangkan alternatifnya, kita evaluasi dan kita laksanakan keputusan. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah saya, pertama mungkin apa ya, tadi hati nurani mungkin. Yang kedua tadi hasil musyawarah tadi yang mempermudah saya, karena dengan saya rembuk atau musyawarah dengan teman, saya bisa mengetahui apa ya, pendapat-pendapat atau solusi lain yang mungkin dari pikiran saya itu tidak muncul, dari teman-teman atau guru-guru lain itu bisa muncul. Itu mempermudah menyelesaikan masalah. Oke. Berarti Ide itu loh. ya, berarti faktor dari hasil apa, ide-ide dari teman-teman guru yang lain yang ya bisa Bu? muncul, saya nggak muncul, mereka ada ide-ide yang muncul untuk Iya. menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Berdasarkan pelajaran yang saya ambil, yaitu kita itu jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kita harus berpikir baik dan buruknya keputusan itu diambil, dampaknya setelah keputusan itu diambil. Jadi harus berpikir, benar-benar dipikirkan. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Iya. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa ya Bu, harus memikirkan dampak ke belakangnya juga. Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya, sudah mau direpotkan. Nah, tidak apa-apa. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Oke. Selamat siang Bu. Siap.
Demikian tadi wawancara saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya. Semoga apa yang saya dapatkan dari Ibu Kepala Sekolah dapat bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Sekian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pendarungan, yaitu Ibu Dani Agustina. Langsung saja saya mulai untuk pertanyaan yang pertama, Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya termasuk kepala sekolah baru, Bu Deni. Ya. Jadi saya menjadi kepala sekolah di SD 1 Pendarungan itu baru 1 tahun, hampir 1 tahun setengah. Dan kebetulan awal saya masuk ke sana pun juga ada beberapa kendala atau masalah yang pernah saya alami, dan ada yang masuk dalam dilema etika maupun ke bujukan moral. Kalau menurut saya dilema etika itu kan masalah yang harus segera diputuskan antara benar lawan benar untuk mengambil keputusan, tetapi ada tantangan di sana. Dan yang kedua itu kalau yang bujukan moral itu benar lawan salah. Dan keduanya itu sudah pernah saya alami dan alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan. Terus apakah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi setiap masalah tentunya harus ada penyelesaian. Jadi sebelum saya membuat keputusan, yang pertama yang biasanya saya lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi masalah itu terlebih dahulu. Jadi saya lihat dari beberapa sudut pandang. Kadang kan ada laporan A, B, C, belum tentu laporan itu benar. Jadi saya pertama adalah mengidentifikasi masalah itu dulu dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang kedua saya menganalisis resiko. Jadi di sini saya juga menggunakan manajemen risiko yang seminimal mungkin. Jadi saya harapkan juga tidak ada resikonya ketika saya sudah mengambil keputusan itu. Kemudian setelah ada identifikasi, kemudian menganalisis resiko, yang ketiga saya menyesuaikan dengan visi sekolah. Jadi ya menyesuaikan dengan visi yang ada di sekolah kami. Saya upayakan keputusan yang sudah saya berikan itu tetap berpihak kepada murid, begitu. Jadi bermanfaat untuk murid, untuk kami dari Dewan Guru, dan juga untuk sekolah tentunya. Sehingga nanti tidak ada kendala-kendala yang tidak kami inginkan ketika keputusan sudah kami sepakati dan sudah diputuskan di dok gitu ya. Kemudian itu juga selalu kami komunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat. Ya, dikomunikasikan. Dan tentunya semuanya juga harus mempunyai tanggung jawab masing-masing. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama sudah seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua menganalisis masalah yang terjadi, kemudian yang ketiga saya menyesuaikan dengan visi yang harus berpihak pada murid juga. Kemudian data-data yang terkait permasalahan itu sumbernya harus benar dan akurat. Gitu. Jadi
saya butuh pencarian bukti-bukti gitu. Karena kan setiap masalah pasti ada sebab akibatnya. Nah di situ saya mencari bukti-bukti yang apa itu supaya nanti saya dalam pengambilan keputusan juga tidak salah. Kemudian menganalisis tadi menganalisis supaya tidak menimbulkan resiko yang besar gitu. Seminimal mungkin harus, kalau bisa tanpa resiko gitu nggih. Kemudian apa tadi yang belum ya? Menyesuaikan visi yang berpihak sama komunikasi Oh iya, pihak yang tetap menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Jadi antara saya maupun dengan personal yang bermasalah, kemudian dengan dewan guru semuanya itu biasanya saya rapatkan. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi lagi, sehingga nanti semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ketika kita berhadapan dengan kasus yang terkait dengan dilema etika, itu hal-hal yang cukup efektif menurut saya adalah yang pertama, pengambilan keputusan dengan berbagai tahapan. Yang pertama, kita memahami dulu, kita pahami dulu permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi. Setelah kita pahami, kemudian menganalisis kemungkinan solusi yang bisa kita pakai, dan kita perhatikan dampak jangka panjang atau jangka pendek dari pilihan tersebut. Jadi kan ketika kita memilih, kita juga harus menentukan dampak untuk kita pribadi, untuk orang lain, dan untuk sekolah. Jadi baik dampak jangka panjang maupun jangka pendek harus tetap kita perhitungkan. Kemudian kita juga melakukan diskusi dengan berbagai pihak yang terlibat. Dan dari setiap kasus termasuk para guru dan pemangku kepentingan yang ada di sekolah, sehingga nanti menghasilkan keputusan yang bijaksana dalam menyelesaikan sebuah masalah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan, setiap kasus itu kan mengandung dilema etika. Setiap kasus pasti ada mengandung dilema etika, dan permasalahan yang menantang dan bisa dibilang mudah-mudahan sulit dalam memutuskannya itu memerlukan keterampilan dalam memutuskan, bisa dengan terus berlatih dan berbanyak jam terbang gitu. Sedangkan saya sendiri di sini menjadi manajer ya, manajer di sekolah itu juga masih rentan waktunya masih 1 tahun. Di situ saya dipicu untuk menjadi orang yang muda tetapi dituakan. Bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah yang begitu banyak waktu itu, dan alhamdulillah juga bisa terselesaikan. Namun pasti ada di satu titik pasti ada kesulitan untuk kita bisa membuat keputusan gitu. Jadi saya tetap memperhatikan ada 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah itu ya. Jadi saya pilah-pilah mana-mana yang cocok untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu satu demi satu. Dan tetap juga melibatkan berbagai pihak untuk supaya tantangan tadi juga bisa terselesaikan. Kadang kan kita punya ide A, dari guru-guru lain pasti kan ada masukan gitu. Jadi dari tantangan-tantangan itu pasti akan bisa tercover dengan beberapa solusi dari teman-teman. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mengatur jadwal entah besoknya atau mengadakan pertemuan di hari yang lain atau langsung di tempat waktu itu juga ya? Kalau saya lihat situasi, lihat masalahnya juga. Jika masalah itu urgen dan mendesak, saat itu juga langsung saya putuskan. Tetapi ketika masalah itu nanti bisa kita tunda, kan biasanya itu kalau masalahnya sangat berat itu tidak bisa kita putuskan saat ini, karena butuh pemikiran, butuh identifikasi, butuh untuk menganalisis juga gitu.
Jadi biasanya terjadwal saya itu. Yang pertama kan saya analisis, saya sendiri menganalisis. Kemudian nanti ketika beberapa masalah itu kan pasti ada prioritasnya. Jadi dari beberapa masalah itu saya buat prioritas, skala prioritas ya. Yang mendesak saya segerakan. Kemudian yang bisa, kan kalau masalah yang terlalu besar otomatis satu butuh identifikasi, butuh menganalisis tadi, butuh bukti-bukti yang akurat. Kemudian saya juga butuh diskusi dengan teman-teman, dengan pihak-pihak yang terlibat termasuk dengan wali murid. Jadi tergantung untuk masalahnya begitu. Dan memang masalah sulit pasti tantangannya juga mengikuti. Iya. Biasanya memang Masalahnya lebih juga berat. gitu. Ya. Kemudian yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Jadi kalau kita mempunyai sekolah itu kan sebagai bentuk pelayanan, jadi kita hanya bisa melayani. Saya juga tidak bisa kerja sendiri, jadi saya di sana sudah membentuk super team ya, membentuk super team. Dan setiap guru di sana saya beri tugas tambahan masing-masing untuk bisa menjadi sekolah yang ideal, menjadi sekolah yang bisa yang maju gitu. Ini tidak hanya untuk memajukan peserta didiknya saja, tetapi saya juga kepingin pendidik di sekolah saya juga bisa meningkatkan kompetensinya. Jadi selain mereka ahli sebagai guru kelas, masing-masing saya beri tugas tambahan. Ada yang tugas tambah sebagai operator, sebagai bendahara, kemudian sebagai koordinator di setiap masing-masing kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami. Kebetulan meskipun saya termasuk sekolah di pelosok ya, bisa dikatakan pelosok, namun saya membuat sekolah itu dengan banyak kegiatan dan hasilnya itu bisa menarik perhatian masyarakat. Dan alhamdulillah di tahun ini juga peningkatan dalam PPDB di sekolah kami. Jadi ada ekstrakurikuler menari, melukis, drama atau teater itu ya. Jadi ada drama dan pantomim itu ada. Kami mengambil tim ahli. Kemudian untuk menari, lukis, tari, ada juga karate, hadra. Jadi semua kita panggil tim ahli supaya bakat minat siswa itu juga tersalurkan di sana. Dan kami juga tidak mau memanggil orang biasa, jadi saya carikan orang-orang yang di bidangnya, ahli dalam bidangnya. Ahli di dalam bidangnya itu. Jadi apapun yang minat bakat kita semuanya bisa tersalurkan. Dan terbukti sekolah kami juga selain prestasi di bidang akademik juga ada di non akademik. Jadi memang ada faktor lain yaitu membentuk super team itu tadi ya. Membentuk super team, kemudian mereka selain menjadi guru kelas dapat tugas tambahan masing-masing. Jadi tidak ada yang iri gitu ya. Kadang kan ada beberapa sekolah yang ada yang gap-gapan. Itu pernah di sekolah saya terjadi seperti itu, tapi dengan melalui pengambilan keputusan tadi sudah berhasil saya pecahkan. Jadi di semuanya di sana sudah menjadi yang bersatu gitu ya, nggak ada lagi gap AB gitu, nggak ada. Dan tetap berdasarkan visi dan berpihak kepada murid, termasuk dalam kegiatan ekskul di sekolah. Terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman yang sudah saya alami, yang bisa saya petik dalam pembelajaran ketika kita sharing ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dalam diri yang harus dipegang teguh, gitu, tanggung jawab seorang pemimpin dalam setiap keputusan yang dipilih. Dan kemudian keputusan harus berpusat pada kebaikan siswa atau tetap berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan visi sekolah. Berpusat pada sama sesuai dengan visi sekolah. Jadi kan visi itu adalah ruhnya sekolah sebenarnya, ruh sekolah. Jadi berdasarkan itu
tetap kita tetap memperhatikan karakter siswa yang berdasarkan dengan profil belajar Pancasila dengan 6 dimensi itu. Dan alhamdulillah di sekolah kami juga sudah lumayan banyak perubahan baik dari siswa maupun guru-gurunya. Dan kebetulan guru saya juga menjadi CGP 2 orang di angkatan 9. Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi nanti saya di sana bergerak nggak hanya sendiri, Iya, sudah ada punya temannya. teman dua ya sama-sama sefrekuensi. Jadi Iya. kan corone nyawa lagi langsung nyambung, frekuensinya sama. Sama. Karena kan kita merubah mindset orang itu kan susah nih. Iya, Jadi betul. mungkin pernah merasakan. Iya. Ketika mereka sudah terjun langsung di kegiatan ini, otomatis satu dapat ilmu baru Iya. dan bisa mempraktekkan langsung Iya, betul. di lingkungan sekolah baik dengan murid maupun dengan mahasiswa. Ya, semoga sukses untuk Bu Amin, Dewi. amin Bu. Terima kasih ya Bu Ya, atas waktunya. sama-sama. Mohon maaf merepotkan. Baik, terima kasih. Itu tadi wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin bersama Kepala Sekolah SDN 1 Pendarungan. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, saya sendiri Dewi Nurhayati dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi menyampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.